Jujur, logika saya sedang konslet hari ini. Coba lihat, Jumat 23 Januari 2026. Pekerjaan di situ Tujuh Muara masih lanjut terus. Padahal, surat BBWS jelas mengatakan aktivitas di badan air ini tidak diperkenankan. Teguran pertama bahkan sudah turun sejak Oktober 2025. Judulnya sih, jogging track melayang. Dan faktanya, kakinya berupa tiang beton yang menancap permanen ke dasar situ. Ruang air tetap berkurang. Info terakhir, negara sedang memproses teguran kedua. Tapi di lapangan, pekerjaannya lanjut terus. Kalau nunggu surat sampai, keburu penuh dong. Ingat Pak, ini aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai aset ini sudah beralih fungsi tanpa pengawasan yang ketat. Lapor Kang Deddy Mulyadi dan Pak Menteri PU. Mohon atensinya, jangan sampai badan air ini dipenuhi struktur permanen sebelum aturan benar-benar ditegakkan. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum, Pak Kades, sehat? Kayaknya belum ya. Kayaknya mah enggak, Pak. Baru bubar barusan, Pak. Siapa, Pak? BPWCC Bali. Kasih. David siap. Siap. Kapolres, David Pak BPWCC. Gimana Pak? Jadi 2024 tuh yang bersangkutan perusahaan tersebut mengajukan rekomtek untuk pemaparan sempadan Pak. Sempadan itu berarti kalau di badan air itu ada sempadan Pak. Nah, sempadan intinya mau jogging track, termasuk ada namanya jogging track melayang. Tapi yang dimaksud jogging track melayang tuh ini, bukan ini. Yang belum itu yang menghubungkan antara jogging track dan jogging track. Kapung apa? Di saat perizinan itu disebutkan bahwa tidak boleh membawa badan air. Sehingga kemudian pada bulan September atau Oktober 2025 terbitlah tugas kepada kami dari masyarakat dan kami tindak lanjuti dengan teguran pertama Oktober. Kemudian agar membongkar sendiri. Kemudian Oktober itu ya? Oktober tanggal saya lupa saya terima. Kemudian teguran kedua agar membongkar sendiri juga. Teguran ketiga nih mau terbit Pak. Jadi maksud kami persuasif Pak. Kalau teguran 1, 2, 3 ketika membongkar sendiri maka tidak diteruskan proses tegurannya dan nantinya pasti akan melanggar ketentuan perundangan ada pidananya Pak. Namun sampai dengan teguran ketiga saya dikontak Pak Kadis, ternyata ini kan asetnya provinsi Pak yang punya rumah tidak ini. Jadi Nggak ada izin juga, Pak. Nggak ada izin juga. Ternyata provinsi mau membongkar ya kami silakan. Tapi kalau dari kami sebetulnya teguran ketiga baru kita proses. Tapi karena yang punya Monggo, yang punya aset aset memutuskan dan menanyakan kepada kami sesuai tidak pernah kami mengizinkan di sini Pak. Monggo Ya, silakan. kita konfirmasi karena takut ada izin. Takut ada izin Pak. Itu Pak sebetulnya Pak Wali, Pak Kapolres. itu ya. Karena ya terkait pengamanan aset juga, Pak. Siap, sebetulnya siap. kalau kita.
Assalamualaikum Pak Gubernur. Banget ini Bapak Wali ini. Siap Pak Gubernur. Iya kan. Ya. Saya sudah Lagi apa Pak Wali ini? tadinya menunggu Pak Gubernur nih di Setu 7 Muara, asetnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iya, saya di Bandung lagi nerima Menteri PU baru selesai, jadi nggak kekejar. Itu pertama. Yang kedua, kalau Depok nggak usah turun gubernur, udah punya wali kota hebat. Ngapain sama gubernur? Siap Pak Gubernur. Jadi bagaimana sekarang? Mau ditanganin? Saya izin saya tangani nih, ada Pak Kadis SDA Provinsi, Pak Diki, juga ada Kepala BBWS CC Ciliung Cisadane, dengan Forkopimda ada Pak Kapolres, ada Pak Dandi. Mohon izin. Udah, Bapak berani ya? Siap. Berani ya? Izin kita selamatan, kita bongkar ya Pak Gubernur. Sikat. Siap. Mantap. Terima Pak Wali kasih. kota ini hebat. Lanjut ya, Wali. Siap Pak Gubernur, terima kasih. Sampai ketemu nanti Siap. malam. Nanti malam Di kami Depok. tunggu di Depok Pak Gubernur. Siap. Siap. Oke, mantap. Siap, mantap. Pokoknya saya punya wali kota top, Marco top, suka makan bakso tip top. Nah, mantap. Siap Pak Gubernur, Bapak Aing. Oke, terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih. Mohon. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, bongkar. Kita bongkar. Ya, beliau orang yang punya aset udah kita bongkar. Ini kita tadi sudah minta ini Pak. Pak, saya karena saya juga kayaknya nggak Mengapa? Enggak. udah ada syukuran Ya. 1, 2, 3 Pak. Kami kan nggak punya peran keras Satpol PP, jadi kami sangat seperti bantu dengan Siap, kita aja. Ya. Ya, jadi ini gitu aja kita bongkar ya Pak. Mangga, Kapit Pak Iya, Pak. Kades, mangga teman-teman. Saya bisa kasih bantuan dari PUPR kita Pak Kades. Serahin bantu buat ini, beliau nggak punya Saya nggak punya Satpol PP soalnya Pak. PPP. Pak Kasat, Pak izin Pak. Pak Kapolres izin ya Pak Kapolres, Pak dan Ramil. Ya, BK Pak Wali. Kita izin karena memang kita nggak usah tunda-tunda lagi lah, ini udah jelas-jelas, ini mau orang awam pun ngelihat ini udah ini air, ini apa istilahnya, di atas air Di ya, atas air Pak, jadi dia membangun di badan air Pak. badan air. Lanjut Mas Gatot. Iya, ada Depok gede Pak. Oh, Ini kita gitu. kecil Pak. Siap. Yang provinsi alatnya ada juga. Depok bergerak Depok. Tapi ininya ya apa, beton-betonnya harus kayak samping ya, jangan di tiburkan di sini ya, harus rapi ya. Nah, betonnya nanti Monggo, silakan kalau bisa keluar badan lebih bagus Pak. harus keluar badan sih. Monggo. Tapi kalau sementara mungkin di Sementara hanya aja, untuk sementara. bongkar, tapi papan-papannya jangan ke air izin Iya. biar nanti kita diserang konservasi nih. Iya. Kerusakan daripada baku mutu airnya gitu. Bisa dieksekusi Jadi ini salah satu situnya. Kalau situ kan sempadannya sekitar 1 Pak. Untuk ditetapkan menjadi sempadan situ. Ketika sudah ditetapkan, maka bangunan-bangunannya tidak boleh bertambah. Dan ketika ada alasan untuk itu nanti diakui sesuai dengan ketentuan perundangan. Ketika tidak ada alasan itu tidak boleh berdiri, harus untuk publik. Sudah ada Pak? Sedang diusulkan kepada Pak Menteri. belum dibongkar tapi ke atas itu. Makanya yang Itu harus bongkar Pak. Sekaligus saja Pak. Iya. Sekaligus saja Pak itu. Mas ya, sekali 100-200 itu bukan wilayah kita. itu wilayah kita. Ini kan tadi saya Kan cerita. tidak berizin juga Iya, bangunannya. tidak berizin. Jadi ini buat publik, ini buat publik. Ya artinya kalau dia mau nabung investasi ya senang, silakan. Tapi bukan berarti dia investasi terus bisa dikuasain. Begitu maksud saya. Kita juga nggak nyuruh mereka ngerapiin kok. Dan ketika mereka akan melakukan sempadan, mereka berizin kepada kementerian. Iya. Dan izinnya hanya membangun jogging track dan tidak untuk dikuasai. Biar kuasa. Aman. Lalu
juga Pak, bagus sih. Ini Pak di banyak keluar ya. Oh, udah. Saudara membongkar sendiri. Teguran kedua suruh bongkar juga. Kalau teguran ketiga enggak, kami proses pidananya. Oh. Jadi walaupun dibongkar udah lewat ya udah langsung penyidikan. Oh. Tadi gitu Pak, tapi beliau sudah datang. Iya. Udahlah pidana sudah apa harus pidana yang penting ini. Iya, yang penting beres kan. Iya. Jadi begitu proses. Itu dibongkar ini semua ini dibongkar. Jangan yang situ doang. Biar kelihatan lagi caranya doang. Media langsung itu goyang. Ayo kita. Ada di itu bongkar ya, Yon. Kadis. Kak Kadis. Jadi Pak Kadis. Bongkar itu ya. Ini yang ini mulai dibongkar. dari yang perlu diprioritas. Mulai dibongkar. Terkait hasil pemantauan hari ini seperti apa Pak? Ya, hari ini saya alhamdulillah didampingi Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandi Miwari, Pak Dan Ramil, kemudian ada Pak Kadis SDA Provinsi Jawa Barat dan Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya, Pak David. Jadi hadir kami ini memastikan bahwa hasil koordinasi Bojong Sari atau 17 Muara, juga hasil informasi yang kami dapat dari BBWSCC bahwa pembangunan bangunan yang ada di atas badan air atau setu ini tidak berizin ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi hasil koordinasi dengan Pak Gubernur yang tadi sejatinya belum mau hadir tetapi menugaskan Pak Kadis SDA, intinya pemerintah provinsi ingin asetnya dikembalikan seperti sedia kala atau di awal, tidak ada bangunan di atasnya, sehingga kita melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang sudah mulai dibangun di atas setu 7 Muara ini. Seperti itu sih. Ini bangunan apa sih Pak sebenarnya Pak? Saya sendiri belum paham bangunan apa, tapi informasi izinnya belum ada gitu ya, sehingga kita nggak tahu pemanfaatan atau peruntukan, tapi itu ada di badan air
harus dibongkar. Dari hasil pemeriksaan, ini punya siapa Pak bangunan ini? Sepertinya ini dari developer ya, pengembang di sini yang nggak tahu pemanfaatannya rencananya untuk apa, tapi sekali lagi dari BBWSCC sudah memberikan teguran pertama, kedua, tetapi juga belum juga diindahkan untuk dibongkar, suruh bongkar secara pribadi atau oleh mereka, tetapi tidak dilakukan pembongkaran. Kemudian kita koordinasi dengan pemerintah provinsi juga nggak berkenan ini dibuat bangunan, sehingga ya hari ini kita melakukan eksekusi terhadap bangunan ini sendiri. Sudah ada komunikasi dengan pihak pengembang dan nanti kedepannya ada sanksi seperti apa Pak? Sebetulnya buat kami tidak atau belum pada sanksi-sanksi lain, tapi kami tidak mengizinkan. Saya mewakili pemerintah provinsi dalam hal ini karena ada di wilayah Depok dan ini menjadi asetnya Provinsi Jawa Barat, sehingga kita bongkar. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum nanti mungkin kami akan terus koordinasi dengan pihak BBWSCC. Ya Pak. Warga Sawangan katanya banyak yang ngeluh nggak boleh mancing tuh Pak. Gimana itu Pak? Kalau itu hal yang berbeda sebetulnya ya, artinya mancing itu sebetulnya bisa di semua dan sebetulnya dibolehkan juga mancing karena ini nggak ada yang larang juga mancing di sini ya Pak. Iya betul. Soalnya sempat ada keluhan seperti itu Pak, dilarang oleh pihak developer katanya untuk masuk di kawasan sekitar sini, tapi yang di sebelah sana. Ya yang pasti begini, salah satu hal yang menghalangi orang bisa masuk ke area ini kan ada bangunan itu tuh pagar. Ya sejatinya kan tempat ini menjadi tempat publik ya, semua orang boleh ke sini, sehingga kami berinisiasi juga membongkar pagar itu untuk biar masuk warga bisa menikmati juga pinggir satu di titik ini. Seperti itu sih. Ya. Ada lagi teman-teman? Pak Wali, perbaikan jembatan gantung Pak Wali? Ya, itu udah kita segera tindak lanjuti, kemarin sudah CC dari BTT untuk segera diperbaiki. Ada dari kepolisian. Enggak. Kasus kayak gini bisa nggak sih diwalikan ke ranah pidana? Kayak belum ada izin, tapi nekat bener. Ya, tapi tergantung dari pelaporan beliau, dari yang punya Balai Besar loh. Tadi udah ada teguran 1, 2, 3 di beliau juga ada penyidik PPNS. Tapi unsur pidananya sebenarnya ada nggak sih Pak? Kasat mata Pak David mungkin? Ya izin Bapak, ya jadi saya dari Balai Besar Sungai Cisadane. Tentunya terhadap situ ini memang ada pelanggaran karena ada sesuatu yang merusak badan air gitu ya. Jadi terhadap tersebut kami mendapat aduan dari masyarakat dan segera dalam hitungan hari kami cek dan ternyata ditemukan ini, sehingga tanggal 27 Oktober kami memberikan teguran pertama kepada pengembang untuk segera menghentikan konstruksi dan membongkar secara mandiri. Kemudian sesuai dengan ketentuan perundangan, kita harus menunggu juga menjadi teguran kedua. Teguran kedua sudah terbit tanggal 7 Januari dengan teguran yang sama. Dan 7 hari dari 7 Januari itu kemarin sedang diproses teguran ketiganya. Ketika sedang teguran 3 maka tidak mengindahkan, tentunya kami akan memproses sesuai dengan ketentuan perundangan. Tentunya ketentuan perundangan itu tentunya ada konsekuensi pidana terhadapnya. Tapi syukur alhamdulillah permintaan daripada Pak Gubernur, ternyata ini asetnya BMN-nya Provinsi Jawa Barat, sehingga tentu yang punya aset mempunyai kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap aset yang dimilikinya. Peluang pidana itu bisa saja terjadi. Ketika nanti teguran ketiga belum dilaksanakan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tentunya itu dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundangan. Tapi sampai saat ini kita eksekusi untuk agar dilaksanakan secara secara bersama-sama tentunya. Selain pembongkaran kan ada sertifikasi dan batas tapak buat itu STT ya Pak? Ya. Ada salah satunya kajian, ya betul. Itu pengawasannya seperti apa sih? Jadi sebagaimana ketentuan perundangan maka situ itu sepadannya perlu untuk ditetapkan oleh namanya Keputusan Menteri. Saat ini proses untuk situ ini sedang proses penetapannya oleh Bapak Menteri. Setelah nanti proses penetapannya maka itu menjadi sah bos sepadan ada pembatasan perlakuan di sepadan tersebut. Jadi semua harus mematuhi, tentunya itu sedang proses. Nah, saya pikir inline semua dengan apa yang kita laksanakan. Ini yang intinya ini Provinsi Jawa Barat yang punya aset sehingga berniat untuk melaksanakan sesuai dengan aset yang dimilikinya. Jadi kami di BWCC ditanyakan tadi apakah kita pernah menerbitkan situ untuk lokasi yang sedang kita lihat di depan kita sama sekali tidak pernah menerbitkan izin untuk bangunan-bangunan tersebut. Izin hanya sepadan itu pernah dilaksanakan 2004, tapi hanya sepadannya untuk jogging track dan itu. Mungkin itu Pak. Pak berarti BWSCC sendiri kecolongan Pak dengan adanya ini Pak? Sudah pernah negur kan Pak? Sudah tegur kan? Sudah tegur tanggal 27 Oktober sudah tegur. Jadi proses kami kan nggak serta-merta langsung gitu ya. Harus ada proses kalau ya 2000. Kan yang viral itu kan sudah BBCC sudah melaksanakan teguran.
Bukan, saya di Instagram kan sudah ditegur oleh BBWSCC kan itu ya, tapi masih dilaksanakan tuh kan, buktinya kita sudah. Dan ketika nanti kita diperlukan dokumen-dokumen itu ya. Ya, makasih ya teman-teman semuanya. Terus, oh itu bukan masalah nih, mau dulu ini ya. Kapal bang, kapal itu, stop kapal. Ya.